Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara dimanapun Anda berada, video kali ini saya akan membongkar zikir napas yang sesungguhnya. Sekali lagi, saya akan membongkar zikir napas yang sesungguhnya. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada semua saudara-saudara yang telah menetap di channel ini, karena videonya agak terlambat sehubungan saya terlalu sibuk, tidak ada waktu. Mohon maaf sekali lagi. Perhatikan saudara, zikir napas yang sesungguhnya bukan hu Allah atau Allahu. Artinya ketika dia masuk, hu, keluar Allah, dan sebaliknya. Bukan itu. Sekali lagi saya tegaskan, bukan itu. Bukan hu Allah, bukan Allahu, bukan huwa huwa, bukan hu, dan bukan Allahu. Bukan itu. Saudara, napas itu ketika dia sudah masuk, dia sudah menyebut dirinya. Ketika dia keluar, dia menyebut dirinya. Bukan hati menyebutnya, bukan juga lisan, tetapi dialah menyebut dirinya tanpa huruf, tanpa suara. Subhanallah. Saudara, tonton sampai habis karena kita akan bahas ini di bagian bawah. Kenapa saya bilang itu bukan zikir napas? Sesuai pengetahuan saya, bukan itu zikir napas. Itulah sebabnya zikir napas itu bermacam-macam. Karena itu bentukan semua para guru kepada muridnya, tergantung gurunya. Tapi memang itu perlu. Saudara, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa awalnya zikir napas ini disebut zikir menjaga pernapasan. Sekali lagi, zikir menjaga pernapasan. Kenapa harus dijaga pernapasan itu keluar masuk? Dalam pandangan kaum sufi, napas keluar masuk harus dijaga. Kenapa? Dikhawatirkan kita menghirup yang sudah dihembuskan binatang-binatang, karena kita satu tempat kita bernapas, kita satu tempat di mana dia menghirup, kita juga di situ menghirup. Itulah sebabnya kaum sufi menegaskan pernapasan harus dijaga. Coba kita bayangkan saudara, bagaimana seandainya hembusan dari anjing dan lain sebagainya kita hirup,
inilah disebabkan, ditakutkan untuk membentuk sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Banyak sikit napas itu. Saya pun mengetahui banyak. Ada yang napasnya masuk, ingat la ilaha illallah, keluar Muhammad Rasulullah. Ada masuk napas Allah, keluar hu. Ada masuk napas hu, keluar Allah. Ada masuk hu, keluar hu. Seperti yang saya kemarin ijazahkan. Amalkan terus karena memang perlu. Tapi bukan itu zikir napas yang sebenarnya. Sekali lagi, itulah sebabnya zikir napas itu bermacam-macam, tergantung dari perguruannya. Saya banyak memahami zikir napas, tapi saya tidak menggunakan. Saudara perhatikan, saya akan menjelaskan zikir napas yang sebenarnya. Saudara perhatikan, ketika napas itu masuk, dia menarik naik. Oh, itulah sudah menyebut dirinya. Ih, kenapa bisa ih? Karena setiap awal dan akhir itu berawal dari titik. Tapi nanti kita jelaskan lebih jelas. Setelah tarik napas naik, ih, keluar ah. Setelah sampai ih dan ah menyatu, itulah disebut Nah, mohon maaf, di sini ada rahasia yang tidak bisa kita bongkar. Di mana dan dari mana asalnya itu nafas? Perhatikan saudara, dari mana asalnya? Coba bayangkan, ini kosong ya, kosong. Kita hirup, tapi ternyata ada. Subhanallah. Napas itu dari titik. Titik itu dari kosong. Sekali lagi perhatikan, kosong. Kita di dalam ruangan tertutup pun tetap ada. Inilah bukti bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Subhanallah. Sekali lagi, napas ini awalnya, asalnya dari titik. Titik ini awalnya dari kosong. Inilah disebut kosong, inilah disebut tak berawal dan tak berakhir. Kalau titik disebut dia yang awal, dia yang akhir. Subhanallah. Titik inilah disebut
Ahmad. Ahmad inilah Muhammad bernama Allah dan Allah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Saudara, titik ini ibarat biji. Ibarat biji kita tanam. Satu biji kita tanam akan menjadi ribuan, menjadi banyak. Inilah yang disebut satu jadikan yang banyak jadikan satu. Artinya pandang yang satu kepada yang banyak, pandang yang banyak kepada yang satu. Subhanallah. Saudara, kita masuk penjelasan praktek pernapasan. Saya sudah siapkan, saudara, ini. Pertanyaan sadar bahwa napas ini berasal dari titik, karena setiap akhir dan awal semua berawal dari titik. Itulah disebut dia yang awal, dia yang akhir. Titik dari kosong. Oke, ini kosong. Titik. Setelah nafas ditarik, titik naik. Dia ditarik naik. Dialah menyebut dirinya sendiri. Apa katanya? Di sini saudara ada titik, di sini juga ada titik. Karena setiap akhir dan awal adalah titik. Titiklah sumber segala sesuatu. Titiklah asal kejadian semua huruf. Ketika dia turun, titik ke bawah, dia menyebut dirinya A. Ketika I sama A ini menyatu di terakhir napas, dengan bahasa lain, ketika I dan A sampai keluar atau napas terakhir atau disebut berhenti, disinilah I dengan A menjadi satu, disebut U. Tapi U ini saudara, di sini ada rahasia, karena U ini bawaan rahasia. Mohon maaf belum bisa menjelaskan sekarang. Sekarang bicara masalah kosong. Saya gambar. Ya. Bulat, kosong. Kalau saya bertanya kepada semua saudara, apa ini? Semua akan menjawab kosong. Memang kosong. Tapi kosong bukan berarti tidak ada. Karena kalau tidak ada, maka tidak bisa disebut. Itulah saya bilang dalam video kemarin, kita ini ada dalam tiada.
Oke, udah jelas, mudah-mudahan jelas ya. Mohon maaf saudara, saya sampai di sini dulu membahas. Insya Allah kita sambung lagi. Mungkin video berikutnya saya akan memposting syair tentang ma'rifatullah, syair inti dalam ma'rifat atau ungkapan dalam ma'rifatullah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.